merupakan putranya Atarfa, tetapi dia tidak akan membiarkan Daria menikahi Imli. Imli mencari Kairi. Anak-anak berbohong bahwa Kairi pasti sedang bermain di suatu tempat. Kairi memanjat ke meja dan berteriak. Imli mendengar suara Kairi dan membuka pintu. Imli menggendong Kairi pas Kairi akan terjatuh. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Kedua namun tidak lagi membahas tentang Imli dan Aryan melainkan tentang anak Imli dan Malini yang bersaing hingga sejarah pun terulang kembali. Hari itu kabut hitam menyelimuti keluarga Ratore di mana Imli seminggu setelah melahirkan bayinya dan merayakan hari pemberian nama. Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pagdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Imli kecil diasuh dengan sangat baik dan mengenal nilai-nilai kehidupan hingga 10 tahun berlalu ia pun melanjutkan sekolah SMP di kota. Imli kecil menuju kota dan bersekolah di mana Chini bersekolah. Imli disambut hangat oleh Sundar dan juga Arvita yang saat itu sudah memiliki anak laki yang ganteng. Hubungan persaudaraan Imli dan Chini nampaknya kurang baik, mereka kerap kali berte. Rupali yang menjadi wali dari Chini sangat kewalahan dengan aksi keponakannya tersebut. Chini selalu mengganggu Imli sehingga mereka sering bertengkar di sekolahan. Kedua anak malang ini sama-sama kekurangan kasih sayang orang tuanya, namun Imli tumbuh menjadi wanita kuat seperti ibunya sedangkan Chini terlanjur tumbuh atas doktrin Malini untuk membalas dendam pada Imli. Semua berhasil ditangani kedua keluarga yakni keluarga Ratore dan juga Tripati. Mereka berhasil menyatukan Imli dan Chini hingga saling menganggap diri mereka kakak beradik. Walau Imli lebih kecil dari Chini namun ia lebih bijak dan dewasa, sedari kecil ia sudah banyak mengalah pada Chini kakaknya. Imli lebih banyak mengalah pada kakaknya, bahkan barang miliknya kerap kali diberikan untuk Chini dan hal itu membuat Rupali kesal. Pada anaknya, Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pagdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Imli kecil diasuh dengan sangat baik dan mengenal nilai-nilai kehidupan hingga 10 tahun berlalu ia pun melanjutkan di kota. Imli kecil menuju kota dan bersekolah di mana Chini bersekolah. Imli disambut membawakan jahe dan mendengar Devika menyuruh pelayan untuk membawakan jahe dari pasar karena hanya tersisa satu potong. Dia menjatuhkan jahe ke dalam teh. Imli berlari dan memegangnya. Devika mengatakan, kau tidak perlu khawatir tentang Chini karena aku mengirim sup untuknya. Imli bergegas ke Atarva dengan jahe mengabaikan Chini. Chini mengernyit. Kondisi Atarva membaik setelah mengkonsumsi jahe. Dia membahas tentang konspirasi yang dia hadapi 2 tahun lalu selama kompetisi DJ terakhirnya dan mengatakan seseorang berkonspirasi melawanku bahkan hingga hari ini dengan mencoba menyakiti Chini. Imli bertanya mengapa ada orang yang menyakiti Chini. Dia akan menyelidiki masalah ini dan memintanya untuk segera sembuh. Arto memeriksa waktu dan mengatakan sudah terlambat. Sekarang penyelenggara tidak akan mendengarkan musikku.
Imli menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan kesempatannya dan mengatakan aku akan melakukan sesuatu. Arto bertanya apa yang akan kau lakukan. Imli meminta dia untuk percaya padanya. Imli memberitahu Atarva bahwa jika kau tidak dapat menghadiri pertemuan, aku akan membawa pertemuan itu kepadamu. Atarva bertanya apa yang akan kau lakukan. Imli bilang aku tidak tahu, tapi kau harus percaya padaku. Sementara itu Rudra mengatakan aku ingin Atarva berkonsentrasi pada bisnis keluarga. Ada baiknya Imli datang dalam hidupnya atau hidupnya akan menjadi bencana. Chini ikut campur dan mengatakan aku setuju bahwa Atarva harus fokus pada bisnis. Rudra mengatakan aku tidak membutuhkan pendapat dari orang luar tentang masalah keluargaku. Bel pintu berdering. Chini pergi untuk memeriksa. Kurir laki-laki mengantarkan obat. Chini memeriksa dan bertanya siapa yang memesannya. Imli mengambil obat darinya dan bergegas pergi mengatakan aku memesannya. Chini mencari detail obat di Google dan berpikir meskipun Imli berusaha bersembunyi, dia tidak dapat menyembunyikan kebenaran bahwa Atarva jatuh sakit setelah makan bubur. Imli menyajikan obat untuk Atarva dan pergi menjalankan misinya. Atarva beristirahat. Chini menerobos masuk dan marah padanya karena mendukung Imli dan memiliki bubur yang dicampur racun yang disiapkan oleh Imli. Atarva bertanya bagaimana kau tahu? Chini mengatakan aku melihat botol yang tampak aneh di dapur dan menunjukkan perhatian palsunya pada Atara. Atarva seperti biasa jatuh cinta pada kebohongannya. Imli mengunjungi produser acara, memperkenalkan dirinya sebagai istri Atarva Rana, mengatakan sebenarnya Atarva ingin menghadiri pertemuan tersebut tetapi tiba-tiba jatuh sakit, dan memintanya untuk mengunjungi rumahnya dan mendengarkan Atarva. Produser mengatakan aku adalah seorang produser dan bukan dokter dan menolak untuk membantunya. Menyamar saat sopir produser menjemputnya. Produser meminta sopir untuk membawa. Kalian hanya peduli dengan Imli, dan sama sekali kalian tidak pernah memperdulikan pernikahanku dengan Abhishek. Arpita berkata, jika sampai kau berani ikut campur lagi dalam kehidupannya Imli, maka aku akan memberitahu Abhishek bahwa kau ingin menikah dengannya hanya karena menginginkan hartanya. Mendengar itu, Chini merasa takut. Chini berkata, bahkan keluargaku sendiri mengancamku, dan aku harus mengurus pernikahanku seorang diri. Arpita berkata, kau harus menunda pernikahanmu sampai permasalahannya Imli selesai. Mendengar itu dengan kesal Chini pergi dari sana. Kembali kepada Rudra yang merasa bahagia, dan dia berkata kepada Devika bahwa Imli setuju tinggal di sini sampai Rudra sembuh. Mendengar itu Devika merasa sangat bahagia. Sementara di luar Arto berterima kasih kepada Imli, karena dia mau tinggal di sini demi ayahnya. Imli berkata bahwa Rudra adalah ayahnya juga, dan kemudian Imli akan pergi dari sana. Namun seketika itu Imli terpleset, sehingga Arto langsung membantunya. Sejenak mereka saling memandang, hingga pada akhirnya manusia ngeselin ini tiba-tiba saja datang ke sana sambil bertepuk tangan. Kue apem laknatullah alaihi ini berkata, sungguh adegan yang sangat romantis, dan maafkan aku yang telah mengganggu kemesraan burung yang sedang bercinta. Kemudian Chini mengeluarkan surat undangan dan berkata, bahwa dia datang ke sini hanya untuk mengantarkan undangan pertunangannya dengan Abhishek. Namun tiba-tiba saja Chini malah berkata kepada Imli, jika kau berniat ingin mengacaukan pernikahanku bahkan akan menuduhku sebagai perusak rumah tangga orang lain, lebih baik kau tidak usah datang ke pernikahanku. Mendengar itu dengan kasar Imli mengambil surat undangan tersebut, dan dia akan menghajar wajahnya Chini dengan undangan tersebut. Sehingga Chini pun menjadi ketakutan melihat tingkah Imli. Kemudian Imli skakmat kue apem ini dan berkata, aku akan datang ke acara pertunangan tersebut, dan tidak ada yang akan mengacaukan pernikahan orang baik seperti Abhishek. Tidak usah kau berkata seperti itu, karena aku lebih tahu bagaimana cara bersikap yang baik, tidak seperti dirimu yang tidak bisa membedakan mana saudara dan mana musuh. Mendengar itu Chini langsung kena mental dengan perkataan Imli, dan dia langsung pergi dari sana. Imli juga tidak peduli dengan itu, dia pun dengan judes pergi dari sana tanpa melihat wajahnya si kue apem yang sangat asem. Sementara Arto sendiri hanya bisa terdiam melihat kedua saudara tersebut berseteru. Singkat cerita esok hari pun tiba. Tempat acara pertunangan melangsungkan acara
acara ini seperti acara selebriti yang terkenal. Akan tetapi Anu Monyong datang ke sana, dan dia memberikan saran yang tidak masuk akal kepada cucu keparatnya. Anu berkata, "Kenapa kau melaksanakan acara pertunangan hingga pernikahan di rumah ini? Bukankah kau bisa melakukan itu di rumah keluarga Rana?" Mungkin telah melupakan putranya Atarfa, tetapi dia tidak akan membiarkan Daria menikahi Imli. Imli mencari Kairi. Anak-anak berbohong bahwa Kairi pasti sedang bermain di suatu tempat. Kairi memanjat ke meja dan berteriak. Imli mendengar suara Kairi dan membuka pintu. Imli menggendong Kairi pas Kairi akan terjatuh. Kairi berterima kasih pada Imli dan memberitahunya bahwa teman-temannya menguncinya. Imli menegur anak-anak dan menjelaskan pada mereka atas kesalahan mereka. Kemudian Imli memberikan permen Imli pada Kairi. Kairi mencoba memakannya dan dia pun menyukai permen Imli. Atarfa menelepon ke perkemahan. Stad mengangkat panggilan. Stad datang ke Kairi dan memberitahunya bahwa ayahnya meneleponnya. Atarfa dan Chini berdebat. Chini merebut telepon Atarfa. Imli menemani Kairi mengangkat panggilan. Kairi menjawab telepon. Chini senang mendengar suara Kairi dan bertanya bagaimana kabar putri kesayangannya. Kairi memegang permen Imli dan berkata dia marah pada sahabatnya dan juga ayahnya. Chini bertanya kenapa dia marah. Kairi menjawab karena mereka telah menjauhkannya dari Imli. Kairi mengatakan Imli yang terbaik. Dia mencintai Imli. Chini kaget mendengarnya. Sementara Atarfa tidak mendengar apa-apa. Maksud Kairi di sini adalah permen Imli. Imli mengambil telepon dari Kairi dan berkata bahwa mereka melakukan kesalahan pada Kairi. Karena sebagai orang tua Kairi, mereka tidak pernah memberikan permen Imli pada Kairi. Chini terkejut mendengar suara Imli. Chini bertanya siapa yang berbicara. Imli mengatakan dia adalah Imli, direktur perkemahan musim panas. Atarfa mengambil telepon dari Chini dan berbicara. Namun tiba-tiba saja panggilan terputus. Chini berdiri dengan kaget. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.